welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 11. Di sini ada Kak Dimas. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih sharing is caringnya, mungkin Kak Dimas mau sapa dulu viewersnya, perkenalkan diri. Ya, mungkin sedikit perkenalan ya. Perkenalan, nama saya Dimas Jati. Di 14 itu lulus tahun 2018, berarti angkatan 11 ya. Ya, angkatan 11 ya, Kak ya. Iya. Nah, sekarang sedang studi di Ya, saat ini saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusannya Statistika. Statistika. Wow, statistika nih Kak, banyak banget yang adik-adiknya yang tanya, "Bu, ada nggak alumni di statistika?" Makanya Ibu kepikiran nih buat undang nih Kak Dimas gitu. Nah, kebetulan Kak Dimas dulu, Ibu ingat banget Kak Dimas tuh jalur SNMPTN, betul nggak? Iya, betul. Betul ya, SNMPTN. Masih inget nggak tuh nilainya berapa? Rata-ratanya? Rata-rata nggak ingat sih, cuma Nggak ingat ingat. matematikanya. Nggak inget matematikanya berapa Kak dulu? Kalau matematika doang sih rata-rata 9. Rata-rata 9 ya. Jadi statistika sama matematika memang ada korelasi ya. Nanti Saya kita cuma ingat matematika doang. ya, nanti kita bahas ya mungkin Kak. Nah, sebelum Kak Dimas kan di statistika UNJ jalur SNM kan. Iya. Sebelum daftar SNMPTN kan ada jalur-jalur lain yang kayak USMI IPB yang D3-nya atau PSSB Undip atau PPKB UI dan lain sebagainya. Itu Kak Dimas nyoba nggak? Dulu saya sempat nyoba di Poltekkes. Poltekkes Berapa ya? Jakarta 2, Saya 3. lupa Poltekkes berapa. Jurusannya? Saya harus lupa juga. Cuma Lupa ingatnya juga. Poltekkes doang. Oke, Poltekkes doang. Selain Poltekkes ada lagi, Kak? Enggak, gitu. Enggak. Oke, berarti pure hanya mencoba Poltekkes dan itu juga lupa ya jurusannya apa. Terus akhirnya eligible atau dapat kuota di SNMPTN ya, Kak ya pada saat itu. Pada saat itu kalau nggak salah 50% ya. Angkatannya Kak Dimas tuh 50% yang bisa mendaftar di SNMPTN. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih Kak Dimas, kenapa sih alasannya pilih statistika? Alasan pilih statistika mungkin karena emang suka matematika ya. Cuma Oke. kalau saya itu kayak gimana ya, nggak suka kayak yang biasa gitu, kayak matematika cuma nggak mau matematikanya gitu kan. Kalau matematika aja udah biasa. Kira-kira apa sih yang kira-kira selain matematika? Ya udah coba statistika. Kebetulan saya juga dulu daftarnya selain statistika itu teknik informatika juga. Jadi pilihan keduanya ya? Iya, teknik informatika pilihan kedua, sama farmasi juga. Farmasi sama-sama di UNJ atau di mana lagi? Informatika sama farmasinya di Unsika. Unsika. Jadi pilihan pertamanya statistika UNJ, pilihan keduanya teknik informatika dan farmasi Unsika. Iya. Tapi diterima di pilihan pertama ya Kak Iya, ya? pilihan pertama. Iya, alhamdulillah di UNJ statistika. Terus, nah ngomong-ngomong statistika kan tadi Kak Dimas karena suka matematika ya Kak ya? Matematikanya sih gimana ya? Gimana tuh? Soalnya ada cerita juga sebenarnya. Iya, Kenapa ceritanya apa statistika? tuh? Kan dulu kalau sebelum kuliah kayak di kampus kayak ada suka apa ya, kayak ada, kalau nggak salah dulu sebelum lulus ada kayak sharing juga sama alumni gitu kan. Di saya ingat di atas itu dan undang alumni siapa, terus katanya cerita gitu kayak berapa, terus saya ingat banget itu kata-katanya, pokoknya kalau kalian tuh mau pilih jurusan, pilih kalian yang nggak suka. Soalnya kalau walaupun kalian menghindar, ujung-ujungnya di kerja itu pasti kena. Soalnya tuh saya suka matematika, cuma materi yang paling saya nggak suka itu statistika padahal. Oke. Jadi berawal dari motivasi dari alumni ya, pilihlah jurusan yang kalian nggak suka. Soalnya ujung-ujungnya pasti ketemu juga. Ketemu pas kerja. juga. Dan Kak Dimas salah satu orang yang nggak suka pelajaran matematika dengan materi statistika. Statistika sebenarnya. Tapi akhirnya ngambil statistika Kak. Gimana Kak itu? Maksudnya apa kendala pertamanya gitu awal-awal yang dihadapi? Kalau kendala sih alhamdulillah enggak sih. Maksudnya kayak waktu awal-awal masih bisa masih bisa di masuk lah ya. Enggak sih, maksudnya enggak terlalu kalau ngeliat matematika juga sih kayaknya enggak beda jauh. Malah kayak sekarang waktu udah nyampe sini kayak selalu bersyukur masuk statistika sih daripada saya milih matematika awal. Jadi kayak lebih enjoy gak sih sekarang? Iya, soalnya kan kalau statistika lebih ke ilmu apa namanya? Lebih ke praktek ya, kayak di penggunaan. Kalau matematika kan benar-benar pure teori.
Nah kalau itu saya lebih suka ke praktek sebenarnya. Jadi kalau matematika itu kan teori bla 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 pembuktian gitu-gitu, saya itu kurang suka sebenarnya. Oke, jadi malah tadinya nggak terlalu suka jadi suka ya sekarang, dan malah lebih bersyukur milih statistika daripada matematika ya Kak ya. Karena mungkin tingkat apanya nih, tingkat kesulitan atau tingkat apa yang bikin nggak suka tuh jadinya? Enggak suka. Kalau yang materi kuliah ya, mungkin kalau materi kuliah itu lebih kalau di SMA kan lebih banyak ke kita dikasih contoh nih, bla 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 bla, terus nanti ujian ya paling nggak beda jauh, paling cuma diganti angka doang ya. Iya. Kalau di kuliah tuh enggak, jadi kita benar-benar belajar dari awal. Jadi kenapa sih begini? Terus misalnya ini ada rumus ini, kalau di SMA tinggal pakai. Jadi ini kita harus di kuliah kita harus membuktiin. Ini kenapa pakai rumus ini? Kenapa alasannya? Terus kenapa bisa hasilnya begitu, dibuktiin gitu. Nah itu. Kalau di matematika lebih fokus ke itunya. Kalau untungnya sih di statistika itu gak beda jauh sama kayak SMA, jadi kayak udah ada rumus ya udah kalian tinggal pakai aja. Soalnya kan lebih statistik lebih ke penggunaannya gitu. Walaupun ada juga sih nanti pembuktian, cuma di semester akhir baru berasa sih kayak matematikanya. Jadi kayak lebih penggunaannya pengaplikasian rumusnya tuh lebih enak di statistika malah ya Kak ya. Mungkin lebih ke situ. Nah, kemudian apa namanya? Kalau tadi kan sebenarnya korelasi lah antara statistika dengan matematika. Belajarnya lebih ke pengaplikasian. Sebenarnya apa sih Kak yang dipelajari tersendiri nih detailnya tentang statistika? Apakah cuma hitung-hitungan saja atau bagaimana Kak? Statistik yang pasti nggak sama ya kayak kalau SMA ya. Kalau SMA kan cuma kayak sebenarnya belajar rata-rata median modus gitu. Cuma kalau di kuliah itu kita ke penggunaannya kayak gimana ya? Sebenarnya kayak agak susah ngejelasin. Soalnya saya juga benar-benar baru tahu statistik. Oh kayak gini tuh pas kuliah gitu ya. Cara ngejelasinnya. Ibaratnya kayak apa ya? Yang pasti pas selain matematika juga kita belajar belajar coding. Oke, codingnya berarti untuk pengaplikasiannya kali ya? Iya, statistik juga soalnya sekarang kebanyakan statistik kan pakai software ya, nggak hitung tangan, nggak manual ya Kak ya. Kita belajar coding juga, terus fokusnya juga apa ya, kayak lebih fokus kayak ke penelitian ya, nggak ke penelitian, maksudnya kayak data scientist kali ya? Data scientist, iya bisa. Kayak pengujian misalnya kayak sebuah pengaruh dari misalnya kira-kira ada obat A dan obat B, terus kira-kira obat mana yang efektif. Nah nanti ada ujinya kayak lebih kayak uji validitas, reliabilitas ya. Gitu ya. Tapi pakai data statistik ya. Iya. Baru tahu juga di kuliah sebenarnya. Di SMA kan beda jauh gitu. Iya, dan data statistik atau apa ya yang dipelajari di statistik tuh sebenarnya banyak banget dan general mungkin ya Kak ya. Bisa dipakai untuk semua bidang. Iya. Tadi kan contohnya kan obat, berarti kan farmasi gitu kan. Ya kan kalau mungkin kayak di psikologi Ibu sendiri juga pakai data statistik kayak untuk tahu motivasi kerja, motivasi belajar dan sebagainya gitu kan, butuh data statistiknya ya. Gitu. Wah, berarti menarik banget nih statistika, dan statistika sekarang itu masuk ke dalam keketatan prodi yang lumayan tinggi ya Kak ya? Iya sih kayak. Iya sih. Soalnya waktu saya gimana ya? Kalau sekarang emang rame ya mau daftar ya? Iya, rame banget dan nilainya harus tinggi ya. Dulu waktu saya itu malah ibaratnya kayak cerita-cerita yang lain tuh nggak ada sebenarnya yang mau belajar statistik. Kalau sekarang banyak. Iya, sekarang mulai banyak banyak yang tertarik dengan statistika. Nah, kemudian kalau Kak Dimas tahu kan ya, ada statistika, ada aktuaria, ada MTK. Kemarin Ibu pernah sharing di jurusan aktuaria. Dia juga belajarnya hampir sama lah ya, hitung-hitungannya sama kayak matematika, statistika. Kalau menurut Kak Dimas sendiri nih, apa sih bedanya statistika, aktuaria sama MTK? Mungkin kalau dari MTK ya, kalau MTK lebih ke apa namanya? Ya matematika teorinya. Jadi kayak kalau matematika kan ada macam-macam. Statistik itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari matematika. Nah, cuma matematika itu lebih general. Jadi kayak matematika kayak ada trigonometri, terus kalkulus juga, terus
ada juga teori bilangan. Nah itu kayak lebih ke fokus tentang matematika dan ibarat kayak teori di belakang lah ya lah. Ada tentang teori-teorinya. Kalau statistik kayak tadi lebih ke pengaplikasiannya, terus tadi juga ada belajar coding gimana, terus gimana cara ngolah data, terus ada juga mata kuliah tentang gimana cara menyusun kuesioner gitu. Statistik, aktuaria satunya lagi. Terus aktuaria itu lebih sih belum ada teman sih maksudnya kalau, tapi setahu saya kalau aktuaria itu lebih ke nggak beda jauh sama statistika, cuma dia kayak belajar tentang ekonomi juga nggak salah. Iya, karena jadi lebih ada kaitannya asuransi sama pajak ya. Dia ada hubungan sama ekonomi juga. Iya. Oke, intinya mungkin dari ketiga jurusan itu sama-sama hitung-hitungannya mungkin lebih basic ya. Iya nggak sih. Nah kemudian Kak, prospek kerja statistika itu sendiri apa sih Kak? Prospek mungkin kalau jurusan saya kebetulan di UNJ itu kan masih baru ya. Saya angkatan kedua, terus angkatan yang pertama juga baru sedikit yang lulus, jadi sempat melihat sih ada beberapa yang kerja udah ada yang terima jadi data analis, terus ada juga yang teman angkatan atas saya maksudnya udah ada yang masuk ke Shopee. Tentang yang pasti ya tentang kelas statistik ya, data analis, data science, terus apa lagi ya, data analis. Mungkin di BPS juga bisa ya, BPS, statistik. Oke. Nah kemudian Kak Dimas nih, kalau kan Kak Dimas nih udah kuliah gitu ya. Terus kalau kita melihat dari pada saat SMA gitu ya, misalnya adik-adiknya nih pengen masuk jurusan statistika, apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan dari nilainya atau dari apanya untuk bisa masuk jurusan statistika? Untuk dipersiapkan sebenarnya kalau nilai mungkin saya kurang tahu ya sekarang ya, mungkin ibu yang lebih tahu. Kalau teknik persiapin sih kayaknya nggak ada sih, soalnya saya juga untuk ketemu statistika dan segala macam-macam yang berhubungannya itu baru ketemu pas benar-benar pas kuliah gitu. Jadi pas sebelumnya benar-benar nggak tahu. Jadi walaupun baru tahu pas kuliah juga, menurut saya juga nggak terlalu ketinggalan sih, walaupun kayak ilmunya baru ya, walaupun baru juga saya ketemu, menurut saya nggak begitu ketinggalan sih. Mungkin hampir sama lah ya. Hampir sama. Yang penting mungkin di SMA-nya IPA kali ya. Kalau IPS mungkin agak sulit gitu. Oke, dan nggak ada mungkin Kak? Ada nggak anak IPS masuk statistika? IPS kalau kayaknya nggak ada, kurang tahu. Yang angkatannya Kak Dimas aja nih? Saya kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, karena memang statistika hanya untuk anak IPA kan ya. Jadi yang dipelajari di SMA sama di kuliah nggak jauh beda ya Kak ya? Kak Dimas nggak ngerasa ketinggalan? Iya, kalau masih awal sih ya. Mungkin kalau untuk belakang-belakangnya mungkin tiap orang beda lah ya. Ya, relatif lah ya. Ini dari sudut pandang Kak Dimas sendiri nih. Kayak gitu ya. Nah, terus apa Kak suka dukanya kuliah udah semester akhir ya Kak ya? Udah semester akhir di jurusan statistika apa aja Kak? Sukanya mungkin tadi mungkin karena insya Allah prospeknya bagus lah ya. Ya, amin. Harapannya setelah lulus dapat pekerjaan yang insya Allah wow gitu. Ya amin. Terus Kak? Sukanya itu mungkin gimana ya? Sukanya mungkin karena emang saya suka ini sih ya, matematika. Sudah sangat menikmati. Ya jadi ya nikmati sih, mas suka aja sih jalannya. Oke. Kalau mungkin dukanya mungkin karena ini sih ya, mungkin karena emang pandemi ya, bukan masalah jurusannya, mungkin karena pandemi ini dukanya sih. Berarti 1 tahun ini daring ya? Iya. Oke. Jadi dukanya mungkin lebih karena udah ngerasain tatap muka enak gitu ya Kak ya, belajarnya fokus gitu, ketemu langsung sama dosennya tiba-tiba daring gitu, mungkin itu lebih ke situ ya. Lebih sulit. Nah ya itu gimana tuh Kak, antisipasi atau strategi Kak Dimas buat belajar selama daring? Kalau saya gimana ya, yang pasti sering-sering sharing aja sih sama teman. Misalnya kalau ada yang bingung, kalau kita nanya sama dosen kan kadang suka agak segan deh. Iya betul. Mungkin sering-sering sharing aja sama teman, terus kira-kira kalau ada yang saling tuker catatan lah ya sama teman, kira-kira tadi coba dong lihat catatannya ada dia atau gimana, terus kira-kira kalau ada tugas saling tanya aja, saling
tanya gitu lah ya. Oke, jadi intinya berbagi lah ya, berbagi suka dan duka sama teman itu mungkin bisa lebih meringankan beban, ya nggak sih Kak? Jadi belajarnya mungkin lebih enak gitu. Nah, statistika sendiri ada di universitas mana aja Kak selain di UNJ? Kalau tadi kan kalau dari saya UNJ ya, mungkin terus dosen saya juga kebanyakan dari IPB lulusannya, dosen saya terus sama STS yang pasti. STS. Okay. Terus Unpad juga ada nggak masalah, Unpad terus UII, Universitas ya UII, terus mana lagi? Dan banyak lah sebenarnya ya. Binus ya. Kalau di UNJ statistika akreditasinya apa Kak? Akreditasinya sudah baru kalau nggak salah baru naik. Baru A. Tahun berapa itu akreditasinya? 2021 kemarin. 21 ke 20 ya? 20. 2020 kalau nggak 2020 akreditasi statistika ini udah sudah, A ya? Apa akreditasi kampus ya? Enggak deh, itu akreditasi kampus. Akreditasi kampus. Berarti itu untuk statistika masih B. Tapi kalau yang namanya negeri sih sebenarnya tinggal naikin alumni dulu ya, maksudnya banyak yang lulus, insya Allah sih akreditasi kan tiap 4 tahun sekali bisa nanti A suatu saat gitu. Nah mungkin Kak terakhir nih, apa sih mungkin pesan atau tips nih buat adik-adiknya yang sekarang nih kan kelas 12 lagi persiapan untuk memilih jurusan. Ada yang masih galau, ada yang udah yakin tiba-tiba mundur lagi. Nah kira-kira gimana Kak pesan dan tipsnya? Dulu kan Kak Dimas juga sempat, maksudnya pasti pernah dong ada di posisi mereka bingung pilih jurusan. Nah apa Kak yang mau disampaikan? Jurusan mungkin gimana ya, banyak dua kira-kira yang bagus mana ya, berdua masukin yang bagus gitu. Terus mungkin ya sering penting ya sering nanya teman juga kira-kira pada mana, sering gimana ya, kalau saya kan dulu emang nilai gimana ya, saya emang malas banget ikut SBM sebenarnya. Oke, malas belajar SBM mungkin ya. Iya, jadi saya emang kira-kira yang pasti masuk SNM mana nih kira-kira. Oke, dan itu yang difokusin ya. Iya, jadi kira-kira sempat pengen yang lebih tinggi, cuma kayaknya emang sayanya aja mungkin jadi kayaknya kira-kira takutnya nggak pasti lah ya. Iya betul. Jadi kayak ya pasti aja ya udah, ini nilai segini kira-kira yang pasti mana nih. Udah waktu itu kira-kira kan sempat pilihannya tadi saya bilang ada informatika dari Unsika ya, Unsika dan UNJ. Nah itu mungkin salah satunya juga dulu saya sempat pernah dengar juga sih katanya kalau mau di UNJ taruh di peringkat, maksudnya di urutan pertama pasti insya Allah ya. Insya Allah berpeluang buat diterima lah ya. Gimana nih ya udah naikin lah 1 ya, alhamdulillah. Mungkin lebih nilai sih kira-kira saya nggak mungkin kayak tadi ya nggak sesuai keinginan ya, jadi lebih sesuai nilai, jadi nggak kira-kira nilai cocoknya di mana nih, kalau keinginan mungkin di belakangin dulu kira-kira, cuma cari juga yang masih cocok lah ya. Oke, jadi mungkin pesan dan tipsnya intinya adalah realistis. Realistis sama kemampuan nilai yang kita punya. Jadi kalau misalnya nilai segini, kira-kira kalau UI sanggup apa enggak nih gitu ya, atau nilai segini kira-kira Unpad sanggup enggak, kita realistis dulu nih. Oh kalau nilai segini kayak tadi Mas, nilai saya segini, kalau bisa ke yang lebih tinggi tapi takutnya khawatirnya enggak gitu kan, jadi yang aman aja, cari aman gitu ya Kak ya. Mungkin kayak gitu yang realistis sama kemampuan. Wah menarik banget sih Kak sharing kali ini. Nah mungkin ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan closing statementnya buat adik-adiknya? Ya mungkin ya. Dulu pas lucu juga sih, soalnya pas saya mau masuk statistik kan masih ada 12, itu masih sepi banget gue yang masuk. Saya sendiri kalau salah yang iya yang milih jarang dulu memang pas ada Mas. Apa mungkin kalau ada yang sekarang mungkin karena emang udah makin ketat, mungkin kayak kalau yang pengen ya harus ada perjuangan lah ya, karena emang sekarang makin ketat juga. Terus ya insya Allah juga ibaratnya kalau sekarang udah banyak sih di berita-berita namanya ya, mungkin kalau statistik banyak dicari mungkin ya, tapi ya dilihat lagi mungkin
jurusan juga nggak nentu kerja di mana nanti kan ya, soalnya kan banyak juga orang yang kuliah apa, jurusan apa, kerjanya apa. Iya. Jadi mungkin lebih persiapin diri aja, kira-kira lebih gimana ya, ningkatin porsi diri lah ya. Kira-kira sanggupnya bagaimana, terus kuatnya bagaimana gitu. Oke, jadi tingkatin kemampuan dan pengembangan diri gitu ya. Soalnya kalau ilmu itu bisa dicari, cuma kalau pribadi kan ya itu harus kita ya, harus kita yang mencari dan menggali tentang diri kita sendiri, sehingga kita tahu nih apa minat dan apa yang nanti mau kita capai ke depannya gitu ya Kak. Ya, sampai kerja itu lumayan. Iya, itu juga saya baru tahu pas kuliah, oh ternyata prospeknya begini. Udah akhirnya ya di gimana ya, di jalanin lah ya. Iya, oke. Wow, berarti menarik banget nih. Pokoknya kalian mungkin kalau mau statistika kayak Kak Dimas, dengan tanpa tes jalur SNMPTN kalian bisa realistiskan atau ibaratnya cek nih nilai kalian kira-kira aman atau enggak nih. Nanti bisa kalian bisa tanya-tanya atau mau sharing sama Kak Dimas mungkin gimana belajarnya, terus di statistika yang mungkin kalian pengen ketahui lebih lanjut kan bisa follow di Instagram Kak Dimas ya. Ada yang Instagramnya apa? Ada. Apa? Namanya dimas.kun.j. Oke, @dimas.kun.j ya. Oke, nanti itu ibu tulis di sini. Nanti kalian bisa follow. Nanti kalau misalnya ada yang DM Kak mau nanya-nanya dibalas ya Kak. Boleh. Oke, kalau gitu Kak Dimas terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan masa akhirnya lancar ya Kak ya skripsinya. Terus setelah lulus nanti mudah-mudahan bisa dapat kerja yang sesuai diharapkan. Pokoknya yang dilancarkan semuanya. Kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, jangan lupa komen juga. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.